Oke, saya full screen ya. Nah, ini teman-teman, jadi minggu ini alhamdulillah ya, saya doain teman-teman belajarnya lancar, nggak nyesel beli kelas full stack di Kodopolitan, salah satu produk unggulan kita ya, yang memungkinkan teman-teman belajar dari nol sampai mahir. Atau bisa starting dari bisa juga, misalnya udah pernah belajar HTML, CSS, oh saya pengen matengin lagi, nah masuk ke kelas full stack ya, untuk nerusin semuanya, mematangkan semua materi. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, dan ngerasa beli di kita worth ya. Plus selain dengan kelas full stack, front end back end, kita kasih juga materi-materi asupan di luar materi yang sudah beli atau dapatkan ya. Jadi termasuk hosting ini ya, latihan-latihan dari Kalevi, lalu ada JavaScript ya, Express.js dan lain-lain dari Kak Kia ya, lalu ada dari Mas Wijay. Seperti saya bilang sebelumnya, sering ya di WhatsApp dan Telegram bahwa Kodopolitan itu atau kelas full stack adalah terdiri dari beberapa mentor yang ya kita anggap aja kayak sekolah ya, ada guru, ada kelas, ada sekolah. Jadi bukan kursus satuan yang ngajarin cuma satu, enggak ya. Karena membernya makin banyak, otomatis mentornya harus banyak yang bisa menyampaikan materi dengan berbagai sudut pandang ya. Biasanya kan, oh mentor yang satu enak nih, mentor dua ternyata kurang cocok. Tapi di teman yang lain ternyata mentor yang satu cocok, yang lain enggak. Itu ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat ilmunya. Terutama adalah presentasi saya ini, paparan mengenai Firebase hosting ya. Sebenarnya materinya simpel banget, ini mah bisa belajar sendiri juga di rumah, modal baca blog harusnya udah bisa. Cuma di sini coba saya kemas lagi ya penjelasannya. Semoga untuk paparan Firebase ini ya menambah wawasan teman-teman ya, experience-nya lebih dibanding sekadar baca blog. Oke, Firebase hosting, cara mengonlinekan website secara gratis. Sorry agak lemot di sini. Udah pindah slide-nya ya. Nah, sebelum kita belajar Firebase, sebenarnya kita cari tahu dulu nih sejarahnya. Teman-teman saya yakin pastilah tipis-tipis dengar tentang Firebase karena ini udah dari 2014 ya boomingnya semenjak dibeli Google. Saya pun ketika mereka pertama kali launch ya, belum sempat pakai semua fiturnya sih. Jadi belum sempat pakai juga ya di 2011 itu. Nah, kita coba runut ya. Firebase itu di 2011 dia launching, didirikan oleh Andrew Lee dan James Templin. Nah, itu di 2011 mereka bikin produk yang lumayan keren. Kita bisa nyimpan data secara online, terutama anak-anak mobile ya. Anak-anak mobile waktu itu nyimpan data kan harus bikin backend dulu. Sedangkan mobile kan fokusnya ngoding mobile. Data backend dari mana? Ya harus dari layanan data dong, biar lebih simpel. Kita nggak perlu develop backend lagi. Nah, di situ awal mula dia boomingnya. Pertama dari database. Kita boleh sebut layanannya adalah database as a service. Firebase itu sebenarnya. Nah, layanannya adalah ya database. Dan sifatnya itu NoSQL. Teman-teman udah pernah dengar ya NoSQL? Di materi Kodopolitan kita juga ajarin MongoDB dan lain-lain ya. Itu strukturnya memang agak berbeda dibanding MySQL yang relasional. Lanjut, bulan Oktober 2014 Firebase diakuisisi oleh Google. Nah, disinilah baru banyak perombakan. Di situ domain-domainnya juga mulai banyak berubah ya. Jadi masuk konsol Google menjadi bagian dari fitur si Google itu sendiri, Google Console. Kita aksesnya dari konsol Google, dan pada 2014 ini memang banyak sekali fitur baru yang di launching ya. Termasuk salah satunya adalah hosting web statis yang secara resmi tanggal 13 Mei 2014 ya di launching. Di situ mungkin dimana zamannya udah mulai ini nih bau-bau teknologi front end ya. Udah mulai menyimpan website static dan akses backend-nya dynamic dengan API, REST API ya. Nah, dengan adanya fitur static gratis ini, maka kita bisa menyimpan hasil build kita kayak Vue ya, dari React atau dari Svelte atau bahkan native ya HTML CSS biasa, itu bisa kita hosting gratis.
Udah mah gratis, dikasih ada fitur analitik dari Google-nya. Seperti itu. Nah, lama-kelamaan populer nih si Firebase hosting yang tadinya populer dari database, sekarang ternyata hostingnya juga menjadi populer ya. Menemani GitHub Pages, itu juga free minggu kemarin. Kalau nggak salah bukan minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin. Yang Mas Wijay isi itu udah kita sampaikan ya cara hostingnya. GitHub Pages ya. Lalu ada Cloudflare. Nah, ini Cloudflare setahu saya termasuk baru. Cloudflare juga bisa ya kita simpan layanan static di situ ya, gratis juga. Lalu ada Netlify ya. Lalu ada Amazon S3. Setahu saya selain storage juga kita bisa simpan static web ya di Amazon. Tapi koreksi kalau salah ya, kalau teman-teman udah pernah ngulik Amazon. Lalu yang terakhir Vercel. Nah, di sini teman-teman siapa nih yang baru tahu? Kalau dulu nama Vercel itu Zaid. Jadi pertama launching itu Zaid dulu, berubah nama jadi Vercel. Dan di situ spesialis untuk hosting Next.js, static juga. Pada dasarnya ada Node.js sih di belakangnya. Ada juga yang nggak static. Tapi koreksi kalau saya salah ya. Kayak itu history singkat sejarah si Firebase ya. Lanjut di sini kita langsung aja, ini gambaran tutorialnya yang ingin kita lakukan. Ini simple banget sebenarnya ya. Saya bagi slide-slide ini biar nyampaikannya lebih clear aja. Nah, pertama untuk akses Firebase jelas, ini kita buka konsol firebase.google.com. Di situ teman-teman buka aja, tapi sebelum itu login dulu ya akun Google-nya. Teman-teman pasti udah punya lah akun Google. Tinggal login Google dulu secara global, baru masuk aja langsung ke console.firebase.google.com. Nah, nanti teman-teman di sini bakal ditampilkan ya Firebase projects-nya. Di sini kebetulan ada sampling, ada 3 yang saya udah pernah buat ya. Kalau ingin buat project baru tinggal klik add project aja. Oke, dari sini kita lanjut cara bikin projectnya. Maksudnya adalah sebelum teman-teman upload si websitenya ya. Nah, teman-teman bikin dulu projectnya. Ini cara pertama. Bisa juga cara kedua, teman-teman langsung di konsolnya create project baru. Tapi khusus yang ini tutorialnya adalah pertama dari add project dulu ya. Baru masuk ke konsol atau CLI command-nya. Ya. Di sini caranya adalah bikin add project. Dari situ nanti teman-teman akan ditampilkan ya, dihadapkan dengan tampilan project name dulu. Pertama, tulis aja project name-nya. Ini juga bukan kayak username ya, bebas aja. Jadi ada spasi boleh ya, ada nomor boleh. Nanti slug URL-nya nanti otomatis dibikinin ya sama si Firebase-nya. Nah, ini contohnya nih. Ada My Awesome Project strip ID, ini adalah ID project kita nanti. Untuk name-nya bebas aja. Nah, udah add project, bikin namanya, masukin. Lalu di situ ada opsi nih. Kemudian Firebase akan nampilkan opsi mau pakai Google Analytics apa enggak. Nah, kalau sekarang atau nanti teman-teman nih kalau butuh Analytics silakan. Tapi kalau nggak butuh sekarang ya bisa di uncheck nih yang biru ini. Uncheck aja biar analitiknya nanti bikin sendiri. Kalau nggak butuh analitik, misalnya kayak website portofolio pribadi, yang ngapain pakai analitik ya? Kalau buat klien, nah baru tuh rada-rada penting ya analitik, udah seperti barang wajib buat laporan statistik webnya. Continue, dari sini ada tombol continue. Nah, baru tunggu di situ ya. Teman-teman bisa tunggu projectnya lagi di create sama si Firebase. Tunggu beberapa detik, kemudian kalau udah beres nanti dia ada tulisan ini ya, your new project is ready. Nah, dari sini teman-teman bisa continue aja. Langsung klik continue. Maka nah ini baru Firebase akan dialihkan ke halaman si dashboard utama si Firebase. Ini seperti saya bilang sebelumnya ya, Firebase itu dimulai dari database, lalu masuk ke hosting, lalu di situ juga ada fitur monitoring ya, statistik app, lalu dengan ada analitiknya macam-macam. Tapi khusus sekarang nggak usah pusingin dulu, karena tujuan kita hanya numpang hosting ya materinya, biar nggak melebar. Di sini bisa kita pelajari nanti untuk menu lainnya ya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman di kiri ya, di sidebar kiri itu
silakan klik menu hosting di situ. Nah, dengan klik menu hosting maka di kanan ini ada tampilan nanti deploy web and mobile web apps in seconds, ada tulisan ini ya. Baru nanti teman-teman bisa klik aja langsung get started. Gitu. Tampilannya simple ya, dashboardnya dengan hanya ada 4 menu utama. Saya lihat di sini dengan sub menunya. Intinya di sini bisa dibagi 4 ya, semua fitur dari Firebase: build, release, analytic, dan engage. Tuh. Oke, sambil baca-baca chat. Wah, masa Kak Firman baru dengar? Nggak mungkin ini. Oke, lanjut ya di sini. Nah, di sini ketika kita get started, kemudian si Firebase akan nampilin setup. Sebenarnya di sini tanpa saya jelasin pun teman-teman harusnya bisa ikutin aja ya, karena tutorialnya udah ada di Firebase itu sendiri. Di sini kita disuruh install ya. Nah, kebetulan pakai NPM nih teman-teman. Untuk teman-teman JS yang udah sering main-main sama NPM, udah enak lah ya. Nah, cuman kabar buat anak-anak PHP, tadi saya dengar ada yang Laravel ya. Nah, itu wayahna bahasa Sundana, wayahna harus install NPM dulu di konsolnya. Kalau Windows berarti pakai apa namanya tuh? Command prompt ya, CMD ya. Kalau Linux ya pakai terminal, kalau Mac ya pakai terminal. Itu ketik aja perintahnya. Sebelum npm install G Firebase Tools harusnya teman-teman install dulu npm-nya. Perintahnya banyak di Google ya, tinggal googling aja cara install Node.js. Kita bahkan juga udah bahas Node.js di materi Git kita ya. Itu ditonton aja lah sekedar untuk lihat install npm dan Node.js gimana. Nah, kalau npm-nya udah keinstall, baru teman-teman buka lagi nih si code terminalnya, ketikin npm install -g Firebase Tools global maksudnya. Nah, maka tunggu aja dari situ, kemudian akan selanjutnya kita jalankan perintah-perintah berikut ya. Detailnya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ini contoh aja npm install G Firebase. Kebetulan di sini saya udah install ya, udah berhasil install. Ini sekedar gambaran aja buat teman-teman. Nanti ada warn warna kuning itu nanti di skip aja. Dari npm install G Firebase Tools, kemudian nanti akan muncul tulisan Firebase maksudnya ada successfully install ya, udah gitu cek aja dengan npm inv dan lain-lain ya. Habis install Firebase, kemudian teman-teman lanjut lagi nih Firebase login dari situ. Ini tenang ya, nanti ada prakteknya. Ini materi dulu, kita akan coba nanti di ini ya setelah materi beres. Dari situ udah npm diinstal, Firebase-nya udah diinstal, maka akan muncul perintah baru yang dikenal komputer kita ya. Toolsnya namanya Firebase, semua perintahnya diawali dari Firebase berarti ya. Firebase, tinggal ketik aja Firebase login. Nah, ini pertama wajib nih. Pertama-tama si Firebase harus tahu dulu akun mana yang mau diintegrasikan di ini Firebase project-nya. Teman-teman ketik aja Firebase login, nanti si browsernya akan kebuka otomatis kayak deep link ya. Ke browser ribet banget. Kebuka otomatis, lalu akan muncul pilihan akun. Ada akun-akun, kalau teman-teman ada login 5 akun ya pilih salah satu berarti ya yang biasa dipakai buat development. Kalau udah diklik login Google, maka si browser tadi akan nampilin ini nih, Firebase CLI login successful. Nah, dari sini udah balik lagi aja ke konsol lagi, ke terminal. Dari sini dia udah successful ya. Begitu ya. Jadi cuman Firebase login Google, udah tunggu balik lagi ke terminal. Lanjut lagi. Nah, perintah selanjutnya habis login Firebase init, ketikin initnya. Sebelumnya harus masuk ke project-nya dulu. Teman-teman biasain pakai terminal juga ya di sini. Jadi di foldernya di CD aja. Kalau di command prompt ya, CMD, di CD aja ke folder target. Jadi nggak peduli dia ada di manapun ya. Jadi jangan nyangka, oh ini bang bikinnya di dalam SAM ya. Ya nggak ada hubungannya udah. Ini bebas aja di folder mana aja. Bikin di project atau di folder project yang teman-teman biasa pakai buat latihan ya.
nggak ada kaitannya lagi sama SAM dan lain-lain ini. Nggak usah di htdoc dan lain-lain ya. Oke, dari situ masuk ke foldernya, teman-teman ketik aja Firebase init, nanti muncul nih kayak gini tampilan Firebase-nya. Lalu ada pilihan di sini ya, beserta path lokasi di mana si project disimpan. Kalau di saya kebetulan di folder user ya, Ahmad Oriza, workspaces, live class, / praktek Firebase, kebetulan di situ. Nah, di sini ada banyak nih menu. Biasanya untuk yang baru mulai bingung pilih yang mana ya. Nah, di sini teman-teman fokus aja langsung pilih yang configure files for Firebase hosting and optionally set up GitHub Action deploys. Optionally ya, kita nggak perlu tahu dulu GitHub Action itu apa. Intinya pilih aja configure files for Firebase hosting. Udah clear. Nah, dari sini juga untuk teman-teman yang baru mulai, ini pasti bakal klik enter setelah turunin kursor, itu salah ya. Jadi sebelum enter itu harus klik space dulu. Padahal di sini udah dikasih tahu. Ya saya pribadi juga suka lupa sih. Walaupun udah sering. Pas di enter malah balik lagi sih. Ternyata harus space dulu, select dulu. Habis space dipencet baru enter. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya habis init lanjut lagi. Nah, Firebase akan nampilin project, option project. Ada existing project, ada create new project ya, dan lain-lain. Berhubung tadi projectnya udah kita buat di tampilan yang pertama tadi ya, kita kan udah bikin tuh project name-nya, maka teman-teman pilih aja use existing project. Nah, baru di situ muncul nanti project-project yang teman-teman udah bikin. Dipilih aja yang barusan tadi tuh. Itu udah dipilih, lanjut lagi. Nah, akan ada pilihan. Nah, ini yang pertama, ini yang perlu dipahami nih, ini yang suka salah. Bahkan saya pribadi suka lupa ya. Di sini kan ditanya what do you want to use as your public directory. Ini maksudnya lu mau pakai atau teman-teman mau pakai folder yang mana buat si projectnya. Soalnya kalau hasil dari React biasanya kan public. Terus hasil dari view build itu apa? Contohnya build ya, contohnya ya namanya. Macam-macam kan. Nah, tapi sedangkan untuk project native yang HTML CSS biasa, biasanya nggak ada folder build-nya. Nah, teman-teman di sini jangan enter langsung. Nanti dia akan ngarah ke public, otomatis nanti hostingnya error. Maka diketik aja dulu titik diketik. Ketik aja manual titik, baru enter. Dengan artian titik itu current directory project kita yang mau di-up. Gitu. Ini suka lupa, saya pribadi juga suka lupa ya, itu dicatat. Kasih titik, lalu selanjutnya, nah ini juga configure as a single page app enggak? Nah ini maksudnya gini, kalau di view React itu kan apapun halamannya itu pakai virtual, apa sih teman-teman disebutnya, virtual pages ya, yang pakai push itu loh. Nah itu kan semua halamannya, semua rutenya ke indeks HTML itu. Nah di sini kalau misalnya project teman-teman view React, boleh indeks HTML di rewrite, pilih yes, ketik. Tapi kalau native cuman project itu HTML CSS biasa, JS biasa yang dimulai dari index.html tanpa ada routing ala-ala apa framework ya, nggak usah. Udah aja ketik no gitu. Supaya kalau teman-teman nanti bikin halaman baru, contohnya index.html, halaman barunya nanti about.html. Nah, supaya kebaca. Kalau misalnya about.html-nya kalau teman-teman pilih rewrite all to index, nanti yang about HTML-nya nggak akan kebaca gitu. Lanjut lagi di sini. Nah, ini dia tawarin juga setup nggak nih builds and deploy-nya with GitHub. Nggak usah, ketik N aja. Kalau nggak ketik N, ini ciri-cirinya N-nya besar. Kalau N-nya besar berarti cukup enter aja, karena N menjadi pilihan default. Itu juga perlu dibiasain ya di terminal. Kalau dia capital, itu berarti pilihan default. Nggak perlu diketik lagi gitu. Oke, lanjut lagi. Sampai sini jelas ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini dia akan nampilin setup ya, setup. Lalu dia bilang nanti Firebase ini initialization complete, beres semua. Lalu udah komplit ya. Kalau udah komplit, teman-teman langsung ketik Firebase deploy dari sini.
Di sini nanti si Firebase-nya bakal nampilin deploying bla 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 ya. Lalu sampai ada tulisan deploy complete. Nah, ini enaknya instan. Cuman modal terminal tadi sama projects ya. Langsung dibuatin subdomainnya. Nah, website teman-teman ini udah bisa diakses nih langsung di halaman tadi project yang tadi ya. Personal, kalau tadi contohnya personal web saya .web.app. Jadi untuk domain free dari Firebase itu ciri-cirinya adalah web.app ya. Ya lumayan lah ya, udah up. Nah kalau udah up, teman-teman, wah saya pengen ini bang, pengen custom domain, bisa nggak? Tapi gratis, ya boleh. Firebase juga menyediakan custom domain secara gratis. Nanti tinggal disetting aja DNS-nya, mirip tutorial kita di VPS yang beberapa minggu lalu, udah lama, dan tutorial di materi GitHub mirip. Jadi di DNS teman-teman cuman masukin IP address-nya Firebase, nanti diperintah sama Firebase, lalu di save aja DNS settingnya. Nah Firebase sudah otomatis setting semuanya, nggak perlu ribet ya kayak kita setting VPS tuh. Firebase sudah cek semuanya, plus dikasih HTTPS, mantepnya tuh, domainnya udah free HTTPS, nggak perlu bayar-bayar lagi. Sertifikat SSL ya, udah langsung auto secure. Nah itu enaknya, udah mah gratis dapat SSL. Hostingnya juga kuat karena di server Google ya. Menurut saya malah better disimpan di Firebase dibanding di cPanel, murah atau gratis. Lebih kenceng loh di sini tuh, nggak lemot-lemot ya. Jadi mereka nggak tanggung-tanggung, cuman static. Kasih aja nih ya buat teman-teman developer gitu. Dan server Google gitu loh. Nah, udah jelas kan kalau server Google kayak gimana. Gitu. Itu materinya dikit ya. Sekarang udah mau praktik atau mau nanya dulu nih? Pertama start dari konsol seperti saya bilang. Saya coba share screen lagi. Nah, di sini kita coba login ya. Tadi alamatnya di console.firebase.google.com dengan keadaan teman-teman udah pernah login ya. Oke, di sini kita coba bikin project baru ya. Ketik klik add project di sini. Nah, di sini kita langsung masukin aja namanya, misalnya my portfolio. My personal web. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih. Jadi dia udah bikinkan ID-nya untuk subdomain my personal web strip. Coba ya kita coba ganti. Bisa nggak? Dia kan banyak yang pakai subdomainnya ya, makanya diacak begini. Makanya harus pakai ID yang unik. Nah, ini taken lah udah pasti. My personal web banyak yang pakai. Ini bisa pakai nama sendiri, coba. Bisa nih. My personal web Oriza. Ya sekedar inilah ganti kalimat supaya nggak random banget ya. Untuk domainnya kan nanti beda. Kita save, continue di sini. Nah, di sini ditawarin seperti saya bilang tadi, mau pakai analytics apa enggak? Kita nggak usah aja, klik di sini. Lalu klik create project. Set. Nah, tunggu aja. Udah lama-lama kok yang ini. Halo, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Udah 17 berarti ya dari 13. Semoga terus nambah. Sambil nungguin nih. Oke, kita finishing up, beres, finishing up. Continue. Nah, your new project is ready, gas. Langsung continue lagi. Nah, seperti saya bilang tadi, akan diarahkan ke Firebase dashboard. Ya. Dari sini ada 4 menu utama, build, release, and monitor. Kita lihat ya. Build, wah. Emang menunya luar biasa sih. Ada fitur authentication. Ini kalau teman-teman butuh loginan yang login with Google, login with Facebook, login with Twitter dan lain-lain. Firebase udah bikin fiturnya nih, namanya Firebase Out. Udah Politan dulu sempat pakai ya, tapi ternyata udah kami lepas pakai
setup sendiri. Ada Firestore, nah ini produk lamanya nih. Lalu ini juga produk lamanya real time database. Yang teman-teman biasanya pengen database-nya ini bang, saya pengen bikin aplikasi yang real time bang, kayak chatting. Terus ada notifikasinya juga real time bang, tapi saya nggak mau belajar WebSocket terlalu dalam nih. Ya pakai aja real time database dari sini, udah jadi solusi. Gitu. Cuman masalah harganya saya nggak tahu ya. Kalau aplikasinya datanya tambah banyak ya otomatis dihitung nanti tuh trafficnya, harganya. Storage juga bisa, kita bisa nyimpan file-file static ya. Waduh banyak juga fitur. Cuman kembali lagi saya bilang tadi kita fokusnya ke hosting ya. Nah, ini gambaran sederhana lah. Ada functions. Nah ini kalau teman-teman pakai serverless, ini teman-teman siapa yang udah pakai functions? Coba di chat. Terus ada fitur machine learning, ada remote config. Wow mantap banget. Di sini ada fitur monitornya, ada Crashlytics. Ini cocok buat yang pakai mobilean nih. Kan Java tuh ya, biasanya ada runtime error lah segala macem. Nah itu semua bisa direkam, masuk ke Firebase nanti pesan error-errornya. Nah kalau web bisa nggak bang direkam? Nah itu saya belum coba tuh. Biasanya kalau masalah report error saya pakainya Sentry. Siapa yang udah dengar Sentry? Nah untuk di Firebase ternyata ada namanya Crashlytics. Ini kayaknya untuk mobile ya, koreksi kalau salah. Ada performance test, ada test lab, app distribution, remote config. Lalu untuk analytics-nya ada real time analytics. Ini kayak Google Analytics. Teman-teman udah pernah cobain belum Google Analytics? Atau jangan-jangan bikin website buat klien kagak disimpan analitiknya nih. Nanti gimana laporan visitornya itu? Berapa bulan, berapa access pages, halaman mana aja yang populer. Harusnya udah wajib ya bikin web untuk klien harus pasang analitik itu buat laporan webnya. Ada yang terakhir engage. Nah, ini apa nih? Saya belum coba ini. Ada messaging, A/B testing. Mungkin A/B testing itu kayak kita bikin satu domain web tapi nanti tampilan depannya random ya. Di A/B test ada tampilan A dan ada B, bahkan ada C. Nanti kita lihat dalam satu web itu mana yang paling disukai user. Itu biasanya A/B testing kayak gitu. Untuk baru launching ya. Atau untuk launching fitur baru, oh ternyata di statistik halaman yang disukai user itu halaman yang pertama, berarti launchingnya yang pertama, yang B di take down, macam ya. Oke, ngalor ngidul tadi jelasin dikit aja tentang Firebase fitur-fitur. Kembali lagi kita fokusnya ke hosting ya. Masuk ke build, lalu pilih hosting di sini. Oke, kemudian Firebase akan nampilkan get started, bla 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 ya, penjelasan tentang Firebase hosting. Kalau setahu saya ini kalau kita pakai Firebase hosting, data web kita tuh sebenarnya di-clone ya, clone sana sini, dengan artian sudah pakai fasilitas CDN atau Content Delivery Network. CDN itu apa bang? Kurang lebih adalah delivery network itu adalah Content Delivery Network itu konten kita di-deliver di berbagai server di seluruh belahan dunia. Supaya apa? Supaya availability-nya makin mantap. Misalkan yang satu server A mati, masih ada server B mati, masih ada server C gitu. Untuk meningkatkan availability website kita. Itu ada di Firebase sudah secara gratis kita dapat harusnya. Kalau kita install, kita kan nggak tahu sebenarnya nih pas kita hosting. Ini server ada di Jakarta kah, di Indonesia kah, atau di Amerika kah, kan nggak tahu ya. Nah ini nanti dijelasin di sini. Kalau kita pakai VPS biasanya bisa pilih data centernya di mana, kayak praktek kita beberapa minggu lalu ya. Kalau yang Firebase ini saya kurang paham nih, ada nggak sih misalnya dikasih tahu server kita di mana gitu. Atau dengan adanya CDN kita udah nggak perlu tahu lagi servernya di mana. Tuh ya, yang penting up terus gitu. Oke, lanjut get started. Nah, ini tutorialnya nanti dikasih tahu nih. Yang tadi ada di slide percis banget. npm install, di next dan lain-lain. Yang kita coba ya praktekin. Di sini saya udah masuk folder portofolio nama project saya. Suara saya masih jelas? Masih jelas?
Oke, dari sini masuk ceritanya ya. Ceritanya saya punya website keren, portofolio pribadi ya. Tapi faktanya adalah portofolio ini webnya saya dapat download, bukan bikinan sendiri. Kalau di lokal, portofolio saya simpen di domain, kok nggak bisa? Apa sih namanya? Portofolio kan? Oh, bahasa Inggris bos. Portfolio. Nah ini websnya yang di lokal saya ya. Sebelum kita upload, ya bisa jadi juga teman-teman simpan di tempat lain ya, di folder teman-teman sendiri di project static. Intinya ini cuman index.html beserta ada asetnya ya, simple, static, murni static, nggak ada backend ya. Kalau diklik index HTML pun sebenarnya klik kanan open with browser harusnya udah langsung kelihatan juga. Nggak harus masuk hosting seperti saya di lokal. Ini kebetulan saya pakai Valet ya, jadi ujungnya tes. Udah pada coba Valet? Ya kebiasaan pakai Valet juga, selain pakai Sam juga pakai. Ya ceritanya gitulah, di lokal kita udah punya web, ini mau kita onlinein gitu maksudnya. Ada beberapa menu, ada home, ada about, resume, portfolio, ya, services, dan kontak kita. Ini juga sangat-sangat direkomendasikan teman-teman ya, programmer yang baru belajar maupun yang udah jago. Saya ingetin harusnya bikin portofolio pribadi ya buat ningkatin branding. Ini harusnya materi branding ini tentang web harusnya udah disampaikan sama Kak Haidar ya minggu lalu. Jadi bikinlah modal domain doang, berapa sih, 230.000, install di GitHub Pages, install di Firebase, udah beres. 130.000 buat setahun tuh. Taruh semua hasil prakteknya bareng kelas full stack di sini. Taruh portfolio project ya, yang dibayar maupun yang nggak dibayar. Yang nggak dibayar. Masukin buat jadi portofolio biar HR kalau cari profil kita meyakinkan gitu, nggak cuma modal ngirimin CV ke email ngelamar, attachment mohon izin ngelamar bla bla bla. Waduh itu mah gimana, kurang meyakinkan. Tampilin juga personal webnya, gampang banget. Nah kebetulan template ini saya download dari Bootstrap Made. Di sini teman-teman bisa ikut download aja, bisa modif pakai wajahnya teman-teman ya, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ini free untuk personal, bukan untuk dijual lagi ya. Kalau untuk dijual lagi nggak boleh, tapi untuk personal boleh. Kalau portofolio kan nggak monetize ya, itu boleh. Tinggal ganti link-linknya segala ininya lah ya. Oke itulah, panjang kali saya jelasinnya. Oke lanjut. Nah saya masuk seperti saya bilang CD dulu ke portofolionya. Kebetulan saya ada di workspace di portfolio. Nah kita ls di sini. Kalau di Visual Code langsung code titik aja nanti biar kebuka di source code-nya, di maksudnya di VS Code-nya ya, project-nya. Nah dari yang tadi langsung aja teman-teman Firebase login. Kalau belum login ya, Firebase login di folder project-nya ya. Nah kebetulan tadi saya udah login sebagai Ahmad Oriza. Seperti saya bilang sebelumnya, kalau belum login akan menampilkan login dulu di browser. Nah kalau udah gini munculnya dia already login. Kebetulan saya memang pakai Firebase untuk berbagai akun ya. Selain Ahmad Oriza @gmail, saya juga punya akun yang lainnya. Gitu. Oke, di dalam folder project masih sama, kita ketik aja Firebase init. Nah, itu muncul muncul menu Firebase. Letaknya di Ahmad Riza Workspaces Portfolio. Saya biasanya gini, ini juga tips buat teman-teman biar rapi itu project ya. Kalau selain htdocs, saya juga kalau di htdocs kebiasaan sih bikin dulu satu folder buat project biar nggak campur sama yang lain. Jadi kalau saya biasanya kebiasaannya nulisnya Workspaces, baru di situ websitenya apa aja. Jadi nggak ujuk-ujuk liar di mana-mana tercecer gitu ya. Di htdocs aja
saya bikin lagi namanya workspace gitu. Nggak langsung dari htdoc langsung itu ya domainnya. Nah, di sini seperti saya paparkan sebelumnya, kita pilih yang ini ya, real time database, hosting. Nah, ini. Pilih hosting, configure file for Firebase hosting, and optionally setup GitHub Action deploy. Pilih yang ini, kasih space dulu. Nah, kasih space, lalu di enter. Chat. Lalu dia ada muncul tampilan use an existing or create or new projects ya. Atau udah bla bla bla. Nah, kita pilih use existing. Tadi kan udah bikin ya. Kita enter. Sorry. Bentar. Oke. Nah, di sini bakal tampil yang tadi kita udah setup ya projectnya. Harusnya. Oke, nah muncul di sini ada DPP punya saya, ada bla bla bla, dan kita pilih yang tadi baru dibuat ya, my personal web dengan alamat my personal web strip Riza. Kita enter. Nah, di sini tadi tipsnya udah saya sampaikan sebelumnya, saya recall ulang. Di sini teman-teman kalau pakai native ya, kayak gini strukturnya kan. Ini kan nggak ada build, nggak ada satu lagi apa sih biasanya? Public ya. Nggak pakai view, nggak pakai react. Native kayak begini. Ini pilihnya titik ya. Jangan langsung enter. Kalau enter dianggapnya pilih public, itu bakal error. Yakin udah 100%. Pilih titik, enter. Itu artinya current aja, current dir. Nah, di sini ditanya lagi mau rewrite nggak ke index.html. Nah, rewrite ini untuk yang pagesnya dia yang pakai itu ya, router ya. React router lah, view router lah. Yang sebenarnya ketika kita akses slash bla 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 itu dia akan mengakses index.html gitu, virtual pages ya. Di sini berhubung kita pakai native, Dino aja. Nah, karena n-nya udah besar, kita langsung enter aja. Gitu. Oke, setup nggak nih? Pakai GitHub deploy? Nggak usah, berarti kita n aja. Bisa gini, bisa biarin aja ya, karena n-nya capital. Udah otomatis dipilih. Terus oke, ditanya lagi nih, nggak masuk slide saya yang ini. Ini kok sebelumnya nggak ada loh pilihan ini. 404 already exists override. Oh, ini ada ginian ya. Jadi kalau misalnya dia Firebase sudah pinter nih, dia nanya, dia deteksi dulu di folder kita ada 404 nggak buat halaman not found ya. Kalau misalnya udah ada di override jangan, sama Firebase default 404 gitu. Kita pilih jangan aja ya, pakai yang punya kita aja. Oke. Ini Dino juga udah exist, jangan di rewrite. Oke. Akan muncul Firebase initialization complete. Udah gini udah beres. Udah beres ini, kelar live class-nya. Dari sini satu lagi. Firebase udah semua komplit. Satu lagi perintah saktinya adalah Firebase deploy. Ya, nggak ada adegan FTP lah, upload cPanel lah. Ngapain lagi biasanya teman-teman? Nge-unzip, nge-zip. Waduh, capek sekali itu. Tinggal ketik Firebase deploy, ngopi ya, tunggu, udah jadi. Subdomain nggak perlu DNS, udah serba instan. Katanya hostingnya ada di URL ini, udah jadi. Kita coba buka ya. Jadi nggak nih? Ini yang lokal, ini yang online. Wih, langsung online seketika, bos. Ya, gampang ya teman-teman. Jadi gitu aja. Ini yang lokal, yang online. Kita coba cek link-linknya. Jalan ya, aman. Dia nganut ini kontennya apa sih teman-teman? One page ya disebutnya. Nggak pindah-pindah halaman di index.html aja. Cuman dia geser-gesernya nih pakai JavaScript ya. Cakep nih template-nya. Oke, udah online. Tinggal kalau mau custom misalkan ke Firman Sasongko berarti domainnya firmansasongko.com atau .id atau .myid. Itu tinggal di setting aja DNS-nya. Menunya ada di sini ya. Kalau misalnya dari sini teman-teman pengen custom,
balik lagi ke setup ini, di refresh halaman hostingnya, di refresh ya. Nah, di sini lihat, perhatikan di sini ada domains, my personal web, Oriza domains ya, paling pertama. Kalau menu hosting di refresh jadinya begini. Kalau udah ada websitenya. Nah, di sini teman-teman pilih menu ini nih. Nah, add custom domain di kanan. Klik aja. Lalu masukin domainnya apa? Misalnya Kak Firman tadi, Firman Sasongko. Firman Sasongko. Sorry. Ya, Firman Sasongko dot apa nih? .com. .com continue. Oke, lanjut. Ini gampang banget DNS-nya kok. Nanti DNS tinggal masukin satu record. Nah, baru masuk ke verify, teman-teman masuk ya, kalau pakai Cloudflare ya pakai Cloudflare, masuk ke dashboardnya. Kalau ke DNS hosting masing-masing ya beli di mana, buka menu DNS Manager. Di situ masuk DNS Manager, ini copy aja, di copy, lalu pilih add record ya dengan jenis TXT. Ini yang ini nih. Ini dikasih value-nya, di copy terus kopas ke sana, verify. Udah gitu doang, otomatis nanti Firebase bakal kerja di situ. Dari TXT itu banyak keterangan yang diambil Firebase nanti. Dia langsung ngatur SSL, ngatur pointing, yang kita nggak perlu lagi pointing. Udah otomatis nanti langsung online di firmansasongko.com. Nanti langsung ada di bawah recordnya, firmansasongko.com. Udah SSL hijau checklist gitu. Gitu teman-teman, kurang lebih untuk setup Firebase hosting gampang ya. Kalau untuk project-project misalkan gini, ada klien kita mau report progress nih, masih ada di localhost dong. Wah, mau nge-report nih kan klien harus lihat, pakai aja Firebase hosting, tinggal kasih linknya subdomain. Nggak perlu pointing domain kan, karena nggak peduli domainnya apa, orang cuman buat testing ya kan, kasih aja biar cepat dilihat gitu. Oke. Saya coba baca pertanyaan-pertanyaan. Mana nih? Oke. Kan Nurul open camp pakai kaos Kedopolitan. Aduh, kan Nurul lagi jadi bahas lagi nih. Kan Nurul dulu dapat kaos gara-gara apa ya? Saya lupa. Itu Kak Firman juga udah punya tuh kaosnya. Terus dari Kak Fahri Datul, layanan Firebase apa aja bang? Nah, udah dijawab kebetulan pas presentasi tadi ya. Kalau ke skip nanti nonton Zoom-nya ya. Zoom record maksudnya. Tadi ada real time database, ada Firestore, ada Analytic, ada Crashlytics, bukan Analytic doang, ada Crashlytics-nya. Biasanya dia yang laporin halaman error di mana, error, exception biasanya kalau Java ya. Kalau pakai mobile tuh. Terus buat login juga bisa pakai Firebase Out, mirip sama Auth0 kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi kita nggak perlu lagi pusing setup Firebase, Facebook, Google buat login, Twitter ya, GitHub, cukup pakai Firebase aja. Nanti dia otomatis disetupin, kita tinggal pakai library-nya, udah bisa login ke semua sosial media gitu. Dan akun usernya, database ada di Firebase. Itu usernya. Tapi koreksi kalau salah ya. Setahu saya dulu usersnya disimpan juga di sana ya. Oke, ada Kak Liandiv. Kalau hosting di Firebase ada settingan buat custom. Tadi keluar juga tuh customnya. Udah bisa di settingan 404 kan tadi ada pilihan tuh. Mau pilih dari file apa dari Firebase. Tadi bisa kita pilih dari file. Dia deteksi tadi ada halaman HTML kita. Bisa di override jawabannya. Kak Firman, bikin sendiri Kak. Nggak tahu nih buat yang mana tuh. Kak Nur,
Izin live nanti nonton record, siap. Kalian live lagi, kalau aktifin Google Analytics nanti langsung daftar ke Google Search, nggak di web kita. Google Search, sorry, Google Search. Kayaknya beda deh, Analytics sama Google Search ya. Jadi Google Search ini mah SEO ya. Jadi kalau nyari apa, keluar apa itu kaitannya sama SEO bukan Analytics, Kak. Jadi itu kalau mau keluar di Google, pencarian Google harusnya domainnya sesuai kata kunci Google-nya. Terus selain domain ada internal, optimasi internal ya, banyakin kata kunci. Orang yang udah online ya, domain yang baru live, baru online tuh belum tentu masuk Google Search. Dia ada proses crawling dulu si mesin Google-nya. Dan tidak ada hubungan sama Google Analytics itu. Analytics hanya untuk melihat data statistik pengunjung web kita aja. Gitu. Ya betul nih kata Kak Firman, benerin metadatanya, betul sekali. Itu internal optimization ya. Ada SEO tuh ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal banyakin backlink website kakak. Jadi banyakin backlink di website lain yang nge-refer ke link kita dengan cara komentar ya, cantumin link. Asal jangan barbar aja gitu, langsung promo. Itu metadatanya dibenerin juga, meta description ya, meta title itu harus bagus. Keyword ya, kalau nggak salah di meta HTML tuh ada keyword juga, itu juga harus bagus karena semua meta itu yang dibaca sama Google gitu. Kata kalian kirain kalau traffic access web harus daftar di Google Search, enggak, jadi beda bahasan kayaknya ya. Oke, dari Kak mana, Muhammad Dendi. Oh ini Kak, ini bukan sih, nickname-nya tuh saya lupa. Arya Sunnah bukan sih Kak Dendi tuh? Pengen cepat-cepat buat portofolio, wow, mantap. Ini nih template-nya dari Bootstrap-Mate, gratis, personal ya, jangan dijual lagi. Gak boleh, buat personal aja. Ini banyak kok di Bootstrap-Mate nih, saya sekalian buka nih. Tuh, top quality template free. Ada dashboard juga free. Waduh, mantap, mantap, mantap. Biasanya selain buat personal juga boleh tuh buat dijual. Disebutnya apa sih? Komersil. Tapi cantumkan sumbernya. Jadi kalau bikin dashboard atau bikin web, di bawah tuh yang copywriting footer jangan dihapus. Kasih sumbernya. Kayak saya juga punya template pribadi ya. Website saya di .io kalau nggak salah ya. Aduh, lupa bayar domain ini. Waduh, ngajarin teman-teman bikin portofolio, saya pribadi lupa bayar domain. Mati webnya. Aduh, sorry. Itu cantumkan footernya ya, copyrightnya di bawah itu. Belajar pun masih di tahap DOM. Wah, udah mantap lah DOM. Mantap itu. Oke. Ada nama saya. Oh. Oke, mantap. Kak Febriani Renata udah IoT. Wah, Kak Renata mah dulu juga udah main Linux dia. Udah distro Linux ya kan, security, mantep. Dari Kak Fahri lagi, punya limit kapasitas nggak bang buat hosting? Kapasitas tuh maksudnya storage-nya ya, besar project-nya ya. Nah ini pertanyaan bagus nih, saya belum pernah upload yang gede banget, pengen tahu juga limitnya gimana. Coba kita ketik aja deh, Firebase hosting. Saya biasanya kecil-kecil karena data API-nya di backend, di server beda, itu API-nya, API. Hostingnya di sini, kayak dashboard Kodepolitan kan pakai Firebase. Nah, gambarnya di DigitalOcean, yang Spaces itu yang buat mirip-mirip sama S3 ya, gambarnya sama di tempat lain gitu. Jadinya nggak gede, gambarnya dipisah-pisah. Jangan disatuin semua di sini, ya pasti bengkak dia. Setiap kita Firebase deploy nanti kepenuhan, itu juga nggak baik. Ini juga tips buat mulai yang baru terjun ya. Usahakan kalaupun websitenya static, storage-nya dipisah, gambarnya disimpan di ImageKit. Ini tips aja ya. Ada tools namanya ImageKit. Jadi gambarnya jangan di situ juga. Gitu.
Ini next level ya. Kalau basicnya simpan di folder itu juga nggak apa-apa di sini kan di aset, IMG. Tapi kalau uploadan user atau tambah banyak gambarnya ya ke sini aja image kit, ya kan. Nah ini nih. Lalu ada Digital Ocean Spaces. Ini rada melenceng ya sekalian lah buat ngisi-ngisi kuota jam. Ada Digital Ocean Spaces. Nah ini namanya cloud storage. Oh masih sama. Namanya Spaces untuk cloud storage. Ada juga dari Cloudflare storage ya kalau nggak salah. Jadi sifatnya storage semua. Oh nggak ada nih, nggak ada Cloudflare. Gitu ya. Ini gratis kok, yang ini ImageKit juga gratis. Kalau Spaces tadi $5 dulu tuh $5 per bulan. Cari yang gratis-gratis aja banyak. Jadi nggak gede filenya, nggak ribet. Oke, dari Kak siapa lagi? Hosting ke Firebase, bedanya apa kakak dari hosting lain? Oh, sangat-sangat berbeda. Yang pertama bedanya adalah hostingnya kita di Google, yang otomatis canggih, modern, ya, kenceng, ya. Terus uploadnya cepat, ya kan? Karena dia sifatnya udah SaaS sebenarnya. PaaS ya, Platform as a Service. Kita nggak perlu pusing setup sana sini. Kita nggak usah pusing sama menu kayak cPanel yang kebanyakan. Banyak menu-menu file upload, ngezip dulu, ada adegan ngupload ke webnya pakai apa sih itu? Pakai FileZilla ya dan lain-lain. Jadi simple, hostingnya simple buat pemula, simple banget. Asal tahu terminal aja sih, biasain pakai terminal. Itu bedanya ya. Minusnya, kalau itu plusnya, minusnya apa? Minusnya apa ya? Minusnya ya nggak bisa backend, PHP nggak jalan karena kan static. Seperti saya bilang cocoknya yang ke Firebase itu kalau data backendnya pakai API, pakai REST. Kita udah ajarin tuh cara bikin REST di kelas full stack. Front end-nya taruh di Firebase yang otomatis kenceng, back end-nya taruh di server yang lain gitu. Ya itu minusnya palingnya tadi yang saya sebut. Minusnya dari Firebase nggak bisa back end. Minusnya yang lain apa ya? Yang kami alamin mungkin lumayan mahal kalau websitenya udah rame. Pernah kami ketagih 700.000 ya sebulan. Itu pun kayaknya gara-gara config deh. Kita pakai functions. Hostingnya mah enggak sih. Sebanyak apapun itu emang berapa sih usernya? Itu masih free harusnya. Gitu. Dari Kak Akmal untuk backend, untuk backend dan sistem ticketing beli di mana ya? Ini ada yang jual. Bentar. Untuk backend web system. Oh, source code maksudnya. Coba tanya di member deh. Siapa tahu ada yang ngopi kan nggak usah beli hasil latihan. Oh, Kak Firman tuh udah bantu jawab ya. Jadi sistem ticketing ya. Kalau nggak salah dulu ajarin deh ticketing. Cuman kerjasama sama orang lain. Kak Febriani, oh udah belajar networking, mantap. Wah, ini masih gokil ya. Kemarin Linux, networking Kak Febriani nih, mantap. Udah masuk networking berarti udah mau nyenggol ini Kak ya. Apa sih? Security. Mantap. IT support. Gila, mantap ya. Kak Febriani memang dah luar biasa. IT support juga. Udah robotika juga. Ampun dah ini mah. Kalah saya nih. Dah. Dari Kak Dendi lagi, Pak, mana yang lebih bagus hosting gratisan pakai GitHub? Waduh, pertanyaan sulit, Bos. Atau pakai Firebase? Dua-duanya bagus. Tapi kalau saya pribadi nih ya, saya mah Firebase deh jawabannya. Kayaknya karena fitur hostingnya banyak. Kalau GitHub kan repo sebenarnya. Aslinya repo. Pages itu yang onlinein web udah. Tapi kalau Firebase kan banyak pilihan lain ya, Analytics ya, Crashlytics, ada apa lagi tuh tadi, banyak menunya ya. Dan masih gratis. Tapi nggak tahu untuk fitur yang lain gratis apa enggak ya. Saya belum nyobain semuanya. Firebase Out gratis kalau nggak salah. Gitu.
Waduh, Kak Febriani mantap. Oh, habis nih pertanyaan. Ayo Kak, dari 19 orang tanya lagi biar seru. Atau langsung nyobain tuh, saya udah kasih linknya ya. Dipin dulu kayaknya ya. Mana sih ini? Cara pinnya gimana? What? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dipin. Nggak bisa dipin, bos. Oke. Dari kalian div lagi. Kan tadi ada pilihan buat rewrite ke index HTML buat SPA. Yang di rewrite semuanya apa gimana? Kalau misalkan folder ada, oh iya ya. Harusnya sih cuman rewrite index HTML doang. Kalau link, dia linknya slash bla 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 gitu. Kalau dia sifatnya aset static kayak favicon, CSS, JS itu aman harusnya Kak. Harusnya ya aman ya. Harusnya aman. Jadi dia hanya mendeteksi router link aja, yang virtual router itu aja. Harusnya begitu. Aman sih harusnya. Dari Kak Febriani buat materi networking dan jaringan dong. Sebenarnya udah nyicil-nyicil. Jadi kita kan udah mau launching itu. Kelas itu Kak, kelas apa? Security. Nanti di security itu ada materi jaringan, pastilah. Masa security nggak belajar network ya kan? Udah mau launching kok, ditunggu aja. Nanti tipenya kayak kelas full stack gini ya. Jadi satu produk dibeli lifetime, dikasih juga live class, kasih support gitu ya. Ada sama. Cuman bidangnya jadi security, bukan jadi full stack gitu. Kemarin 4 juta di Prograde gagal interview. Maksudnya ini apa Kak? Boleh disuarain nggak? Ini beli bootcamp apa gimana? 4 juta beli bootcamp. 4 juta mah ya murah sih, bootcamp 4 juta. Soalnya tatap mukanya eksklusif ya, cuman 5 orang, bebas nanya. Hampir beberapa hari sekali seminggu gitu. Di Firebase ada fitur buat nah ini di Firebase itu ya bukan mentah kayak VPS, jadi nggak perlu ada SSH. Firebase itu PaaS ya, Platform as a Service, dimana kita duduk manis, kita nggak perlu tahu belakangnya. Pada dasarnya tebakan saya di Firebase juga ya, waktu kita hosting itu dia di up sebenarnya begitu, setahu saya ya, atau tebakan saya maksudnya gitu. Lalu kita udah nggak perlu lagi akses SSH, nggak perlu buat apa, semuanya udah pakai perintah Firebase gitu. Oke, karena hosting backend dan hosting API beda, cara kerjanya outnya Kak. Ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya outnya kalau udah main beda itu nggak bisa pakai session. Nah, Kak Aiman nih udah belajar sampai mana Laravelnya? Baiknya sebelum loncat ke backend frontend pisah ya. Ini kayaknya salah ketik deh Kak Aiman, harusnya karena hosting frontend dan hosting API, bukan backend dan API sebenarnya. Cara kerja outnya gimana? Jawabannya adalah JWT. Jadi nanti authentication-nya pakai JSON Web Tokens yang disimpan di cookies atau disimpan di local storage. Jadi ketika out login ya, kan ini static nih. Nih kayak dashboard kode Politan ini static teman-teman. Ini menu sebanyak ini ya. Ini nggak ada PHP yang jalan. Ini murni static, lihat tuh. Ciri-cirinya di atasnya nggak refresh. Ini static semua. Ini kita pakai React. Firebase juga sama. Cuman backend API-nya listen aja di networknya di sini. Ya sambil bukain ya cara lihat API gimana. Di sini more tool ya. More tool, web developer, bukan network nih yang tab network. Ketika akses lihat tuh. Nah, lihat kan kemana aja ngambilnya. Nah, ini backend-nya baru dari sini. Ini yang bikin website terasa hidup. Gunanya apa dipisah-pisah gini? Bikin ribet aja bang. Nah, ini gunanya availability. Jadi teman-teman experience-nya bakal lebih kencang. Karena pada dasarnya ini static. Kalau kelemahan website monolith yang semua frontend dan backend digabung,
Kalau mati ya, mati satu aja ada masalah di config, mati semua teman-teman. Itu kelemahan monolith. Kecuali dia pakai load balancer ya barangkali. Tapi kalau frontend enggak, kita bisa pasang PWA juga di sini. Kalau backend lagi mati nih API datanya ya, respon JSON-nya lagi mati, si frontend-nya akan tetap jalan karena udah di catching pakai PWA gitu. Dan experience-nya jauh banget sih. Ini kencang banget ini. Kalau udah pakai front and back kayak gini. Lalu pembagian timnya juga lebih mudah. Teman-teman bisa bagi ya berdasarkan tim. Kalau banyak tim front end fokus ke kode front end, gak usah nyentuh-nyentuh back end. Tim back end fokus sama back end ya. Dengan API-nya gak usah nyentuh-nyentuh front end HTML CSS. Itu enaknya sih. Back end dan front end. Ya walaupun ada cons-nya juga ya, ada beberapa kekurangan jadi ribet ya kan, nggak satu tempat dan lain-lain. Karena ya itu tadi jawabannya JWT. Itu kayaknya ada juga deh, udah kita ajarin di kelas full stack ya. Dari Kak Febriani lagi 3 hari Senin, Rabu, Jumat. Nah bener kan kata saya, sering ketemunya. Terus dia tatap muka terus sama mentor yang namanya bootcamp. Kita belum buka lagi bootcamp nih. Nanti kita coba lagi deh bootcamp-bootcampan ya. Biasanya juga kuotanya sedikit sih kalau bootcamp, nggak banyak-banyak. Wih, main Proxmox mantap. Wah gila ini. Virtualisasi ya. Itu Proxmox ingat saya dulu waktu kuliah mainan itu virtualisasi. Mantap. Jadi Kak Febrian ini udah semua nih dipelajari, keren ya. Front end, back end ya Kak. Sekarang network. Wih, mantap ya. Kalau di Firebase ada yang nyediain template buat kayak blog gitu nggak? Nah templatenya nih nggak ada, cari sendiri aja. Kayak contohnya di sini Bootstrap Mate nih. Atau ketik aja free template kan banyak. Free blog template. Bootstrap. Di kelas kita yang Igniter nggak salah kita kasih template deh. Template blog itu ada juga. Dipakai aja yang dari kelas full stack template-nya. Nah ini banyak template ya. Yang blog nggak tahu deh tuh. Coba cari. Ini ada nih clean blog free. Jadi si Firebase-nya nggak nyediain template. Tapi koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya emang nggak ada template-nya. Jadi install sendiri di lokal template-nya kayak gini ya. Di download. Udah di download, diedit ya. Tapi ini dengan catatan ngedit kalau udah paham HTML CSS. Jadi jangan ujuk-ujuk ngedit tapi belum belajar HTML tuh salah juga. Gitu. Minimal udah ngerti HTML CSS lah. Edit. Baru deploy di Firebase beres. Dari Kak Febriani sudo apt ya betul. apt untuk yang berbasis Debian ya. Ubuntu ya kan. Subuntu pakai apt wajib buat install package. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Apa udah jelas? Udah dicoba? Nanti coba ya masing-masing. Nanti Zoom-nya direkam. Dan sebenarnya untuk sekarang buat konsultasi sih. Silakan ditanyakan terkait hosting, nggak apa-apa seputaran hosting, HTML, CSS, backend. Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab ya. Udah clear? 18 orang maksimal. Oke. Berarti rekor saya masih 25 ya, paling banyak. Sedikit banget ini. Ayo, Kak, ada yang mau ditanya lagi, Kak? Kak Oriza mah gue ya. Kak Aiman, Kak Arik, Adsa, Kak Fahridatul, Kak Li. Ini mau udah nanya ya tadi ya. Kak Nurul nanya nggak nih? Kak Pengarap Cuan, Kak Rizky,
Kak Sinung, Kak Syahdat, Kak Samsi, Kak Wandi, Kak Yarman. Semoga semuanya lancar belajarnya ya. Ada hasil dari kelas full stack. Biar dapat cuan, bener itu usernya, pengharap cuan. Kalau udah bisa ya kan, cari cuan, freelance ya kan, bikin web buat saudara atau kerja di tempat orang, cuan semua tuh. Insya Allah bisa beli kapal pesiar habis ini kan, waduh mantap, kapal pesiar, mobil mewah. Soalnya ilmu sih Kak, dulu saya kuliah di tempat biasa ya, umur waktu SMA keluar bingung jadi apa, bapak saya suruh masuk IT tuh, kita cerita dikit lah. Udah suruh masuk IT bingung kan, apaan ini, biasa komputer buat main game ski doang tuh. Masih ada umuran tua nggak di sini yang main ski di komputer Pentium 1? Bisanya itu doang, suruh masuk IT. Om juga suruh masuk IT. Cemplung saya di dunia yang itu IT gini. Semester 3 sempat mau keluar kan nggak kuat. Ya apa-apaan belajar coding kagak ngerti. Website aja jarang buka ya kan. Masih zaman WAP. Dan kuliahnya murah, kabar itu alhamdulillahnya murah banget, terjangkau. Nah itu dengan harga terjangkau murah itu jadi ilmu loh, berkah sampai sekarang ya kan. Cari uangnya rezekinya dari coding, alhamdulillah gak berhenti. Padahal kuliahnya nggak tempat mahal-mahal ya, karena keadaan juga kan. Jadi ilmu tuh sedikit pun itu ilmu. Dari dari berapa sih kuliah tuh? 7 semester ya? Saya lupa. 8 semester ya? 4 tahun, 8 semester. Misalkan dari 8 semester materinya banyak nih Kak. Kebanyakan tuh saya bingung mau belajar yang mana. Ya pilih salah satu aja. Misalkan web development didalemin udah. Jadi bekal pas udah lulus. Sisanya ya buat pengetahuan dan wawasan ya. Karena kuliah tujuannya nggak 100% buat kerja. Orang buat meneliti kok. Buat apa, biar jadi pinter, bukan biar jadi kaya kuliah tuh. Sisanya ya kita yang nentuin gitu. Salah satu skillnya dipakai buat praktik. Kuliah memang ilmunya dalam-dalam banget, itu insya Allah bagus buat wawasan. Terima kasih teman-teman, saya tutup ya. Coba saya tunggu lagi, ada yang nanya nggak? Dari kakak-kakak total 18 orang. Nggak ada. Nah tolong kalau nggak ada pertanyaan nanti coba tonton ya di rekaman sekali lagi. Tolong buka kameranya, kayak mau saya foto masuk TV nih. Buka kameranya dulu semua. Kagak ada yang nanya lagi. Ya siap, bentar saya potret dulu. Kalau ada masukan soal tadi pembawaan dan lain-lain silakan di chat aja ya Kak, biar kita perbaiki. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga sukses semua belajarnya, saya doain. Oke, screenshot dulu. Potret. Oke, sudah bisa off cam. Kita lanjut lagi minggu depan di bahasan yang masih ini ya, nggak tahu nih masih di hosting atau di front end, back end, tunggu aja nanti kita umumkan ya. Atau voting silakan teman-teman, kalau request materi voting silakan. Kamu mau materi ini, kalau banyak yang voting kita akan bawa. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan.